Halo guys, assalamualaikum. Nih ada bayam Brazil. Bayam Brazilnya lihat teman-teman, hijau banget ya, seger banget. Kayaknya di sini nggak kelihatan kali ya sama belalang. Tapi ada juga ini nih, nggak tahu nih apaan nih. Tuh ya. Nah, di sini juga ada pohon cimplukan. Apakah matang? Oh, belum, masih pada kecil. Oke, guys. Nih, lihat. Tuh. Sayuran bayam Brazilnya hijau-hijau banget ya, guys ya. Nih. Jadi kalau memang kalau masih pada kecil, ini bayam Brazilnya itu mirip bunga kiriminil. Tahu nggak? Bunga kiriminil yang mana ya, waktu itu ada, cuman aku punyanya warna merah. Cuman waktu itu kan karena lahan aku terbatas, jadi banyak banget tanaman yang aku buang-buangin guys ya. Nah, ini juga bayam Brazilnya tuh tinggal beberapa aja. Nah, jadi pas aku buang-buangin, aku simpen beberapa batang di sini, batang bayam Brazilnya. Dan alhamdulillah ternyata di sini dia suka kayaknya guys. Soalnya tumbuh dengan sangat subur banget, pakai banget, lihat tuh. Nah kan. Nah, kalau udah subur kayak gini, jadi manennya itu tinggal dipetik-petik seperti ini guys. Nah, ini seperti ini. Dan bayam Brazil itu kaya banget dengan manfaat. Ini apaan ya? Kaya banget dengan manfaat. Jadi kalau misalkan aku tuh kalau panen bayam Brazil ya, biasanya tinggal kan dipetik-petik kayak gini. Kan kadang batangnya itu keras guys. Jadi kalau misalkan dioseng atau dimasak itu batangnya keras. Kalau misalkan panen sama batangnya. Jadi kalau bagusnya itu panennya itu dipetik-petik aja seperti ini. Terus kalau bayam Brazil ya guys ya, semakin sering dipanen, semakin dia akan tumbuh dengan sangat subur lagi. Kalau misalkan dipanennya itu di batangnya, lihat guys, ini batangnya subur banget nih. Batangnya tuh dipotong ya. Nah, nanti keluar tunas barunya itu jadi lebih banyak banget guys, seperti itu. Tapi ini enggak aku panen dulu, ini cuma contohnya aja nih. Biarkan aku mau lihat seberapa subur ini guys, tanaman bayam Brazil punya aku ya guys ya. Mudah-mudahan sampai seperti bayam yang biasanya tuh. Ini kan lucu ya bentuknya, bunganya daunnya cantik banget ya kan. Nih daunnya cantik banget guys, kerli gimana gitu ya kan. Kalau bayam biasa kan ya biasa seperti daun-daun bayam pada umumnya, nggak kerli kayak gini. Nah, ini kalau ini kan cakep ya guys ya. Tuh, bentuknya tuh unik banget guys ya. Nah, lihat tuh ya. Jadi apalagi kalau pertama baru mau jadi daun itu kerli banget, dan ini kelihatannya tuh sangat seger sekali ya guys ya. Seger, pakai banget, hijau banget. Nah, ya kan. Ini guys bisa dioseng. Kalau yang mau ngoseng seperti tadi aku bilang, panennya itu kayak gini aja, di panennya daun-daunnya aja ya, jangan sama batangnya. Kalau enggak, batangnya tuh di pucuknya aja di sini guys ya, soalnya keras kalau misalkan dimasak ya. Kalau misalkan buat masak sama mie, buat campuran sayuran ya nggak apa-apa, ini batangnya jadi buat pegangan ya. Nah, kalau misalkan mau buat lalapan, kalau lalapan secara mentah-mentah aku belum pernah, tapi maksudnya misalkan ini direbus ya, lalu buat lalapan itu enak banget. Gak apa-apa, panennya tinggal dipotong sama batang-batangnya.
Tapi kalau mau buat dioseng lebih baik dipetik-petik seperti ini aja guys ya. Nah seperti ini ya, seperti itu. Ini cakep banget, jadi nggak bosan-bosan gitu ya ngeliatin ini bayam Brazil. Oke, selain itu juga bayam Brazil itu katanya kaya banget dengan manfaat. Yang namanya sayuran itu pasti banyak banget manfaatnya guys ya. Tapi kalau bayam biasa kan bikin yang tadinya lemes jadi semangat lagi ya guys. Mungkin ini juga sama ya, tapi aku juga kurang tahu sih. Nah ya, oke. Nih, jadi ini bayam Brazil, itu pohon anggur Brazil, dan itu bayam merah, dan ini ada pohon cimplukan ya guys. Namanya juga berkebun di lahan terbatas ya guys ya. Jadi dalam satu pot itu ada beberapa tanaman seperti itu. Nah ini di bawahnya ada cimplukan, dan di sampingnya ada bawang merah. Oke guys, seperti itu. Udah dulu ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah, bye bye.